Hai. Hai, Stan. Hai. Dan lebih lagi sekarang kayaknya perempuan tuh dituntut, bukan dituntut ya, tapi image-nya tuh harus bisa semua. Kayak jadi perempuan Betul. harus bisa cari duit, harus bisa jemput anak, Bener. harus bisa kerja juga. Kok banyak banget ya yang perempuan ini dianggap harus bisa gitu. Kesehatan perempuan itu juga penting. Kalau kita hamil tuh hormon beda ya. Hormonnya tinggi, estrogen, progesteron semua tinggi. Kemudian ketika lahir tiba-tiba semua itu gradually turun gitu sampai 3 bulan. Makanya rambut kita bisa rontok banget, itu kan karena perubahan hormon. Itu tuh banyak banget yang terjadi di tubuh kita lah. Jangan kelaparan, karena kalau kelaparan kan ASI nggak keluar. Jadi harus pinter-pinter milih makanan yang benar gitu biar ASINya bagus, tapi berat badannya juga nggak naik ya. Bonusnya kan turun, Iya, tapi turun. nggak naik Nggak aja tuh udah alhamdulillah banget sih. Hai Mom, sering gak sih menemukan ada sesuatu yang baru nih abis lahiran? Misalnya, aduh kok berat badannya susah turun ya. Terus belum lagi kayak gejolak emosi, apakah gara-gara hormon atau gara-gara apa nih? Atau juga tiba-tiba haidnya, menstruasi belum kembali normal seperti biasanya. Nah, untuk episode kali ini aku mau ngobrol bersama dengan seorang OB-GYN nih, langsung sama ahlinya. Kita mau bahas seputar hal tersebut bersama Dr. Dinda Dirda-Meisya. Hai dokter, apa kabar? Thank you loh dok for coming. Iya. Kita hari ini mau ngobrol-ngobrol santai ya dok ya. Hai dok, thank you so much for coming hari ini. Nah, Thank tadi you. sesuai topik yang udah aku bahas tadi di depan, hari ini kita mau ngobrol soal hormon dok, menstruasi dan kondisi para moms nih pasca melahirkan. Nah, ini dokter Dinda kan juga baru melahirkan nih dok ya. Iya, 4 bulan yang lalu. 4 bulan yang lalu, kalau aku udah 1 bulan yang lalu, tapi kayaknya masih 1 merasa tahun. 1 tahun yang lalu, sorry, 1 tahun yang lalu, tapi ngerasa kayak badan belum kembali seperti sebelumnya ya dok ya. Nah, hari ini kita akan ngobrolin soal itu dok. Nah, sebelum kita mulai nih dok, kita mau main dulu. Aduh. Buat ice breaking kan, Aku biar deg-degan. lebih akrab gitu kan di sini. Oke, nanti akan dibantu sama tim kita di sini. Oke. Hai Dokti. Halo. Hai Kak Ajeng. Kita mau Hai. tebak singkatan bisa dari tongkrongan mama nih. Oke. Aduh, aku paling terbelakang nih kayaknya. Aku deg-degan. Kita udah lama nggak nongkrong sama para moms Iya. ya. Oke, yang pertama buaya. Buaya. Ini moms umur berapa? Iya nih malu. Nggak tahu. Nggak tahu aku juga. Oke, itu ibu bahagia katanya. Oh, ya ampun. Oke, aku baru tahu itu berarti vocabs baru nih Buaya. dok hari ini, buaya. Itu tongkrongannya di mana ibu? Iya nih. Oke, yang kedua bubit. Ibu Nggak tahu. nggak tahu juga. Ibu bidan. Oh, Bibit. ibu Bidan, bit. Iya kan sekarang itu banyak ya singkatan Bubit. itu ya, bubit, Iya, bubit budok, ya. bubit. Iya, budok. Ini dokdin kalau lagi nih dokdin. Terus yang ketiga suami. Ini ada singkatan apa? Suka-suka. Nggak ada yang tahu. Suka-suka apa ya, dok? Apa dong dok? Suka. Coba kita tanya ya abis ini ya, para moms ini nongkrongnya di mana nih dok? Oke, mau tahu jawabannya? Iya. Oke. Semua uang adalah milik istri. Oh my god. Kalau itu ya. Diingat ya, suami semua orang adalah milik istri. Oke. Oke, kalau ini yang mungkin udah punya anak, pospak. Pospak. Apa pospak? Popok sekali pakai. Aku tahu sih pasti ada hubungannya sama popok, tapi nggak tahu pakai apa. Popok sekali pakai. Oke, kalau aku juga pakainya, aduh maaf ya, masih pakai popok sekali pakai memang. Iya. Nggak yang Emang ada ya? reusable. Oh, Kan udah, ada kan? udah banyak ya yang. Heeh. Aku nggak bisa. Aku juga nggak Males bisa. nyucinya. Iya. Takut nggak higienis juga kan dok, benar. Oke, selanjutnya HPL. Oh itu. Coba dokter yang bisa jawab nih harusnya nih. Aku biasanya EDD soalnya hari perkiraan lahir. Iya, ini harus betul dari Iya. harus bisa nih dok. Terus DJJ. Denyut jantung janin. Oh ya ampun, itu aku nggak tahu nih, baru tahu sekarang, detak jantung janin. Oke, Bucan. Ibu cantik. Bener nggak? Iya. Cantik. Bunda cantik, bunda Oh, cantik. bunda cantik. Oke, yang terakhir Empasi. Makanan pengganti air susu ibu. Oke, pinter dokternya, aduh bener-bener.
Oke, ternyata kita banyak yang nggak tahu nih dok ya. Kita harus tanya tongkrongannya para moms tadi di mana. Atau mungkin kita yang kurang update. Iya mungkin kayaknya bisa ibu-ibu. jadi nih dok nih. Nah sebelum masuk ke diskusi utama kita nih dok, aku mau tanya sedikit nih. Dokter kan sebagai seorang dokter obgyn nih, tapi juga aktif memberikan edukasi di laman sosial media Instagramnya Dokter Dinda nih soal kesehatan para wanita. Kenapa sih dok memilih topik itu untuk di-share? Oke. Ada cerita awalnya Mungkin nggak? karena backgroundku kan urusannya sama perempuan ya, Iya. sama kesehatan perempuan. Dan lebih lagi sekarang kayaknya perempuan tuh dituntut, bukan dituntut ya, tapi image-nya tuh harus bisa semua, kayak jadi perempuan harus Betul. bisa cari duit, harus bisa jemput anak, Bener. harus bisa kerja juga gitu. Kayak kok banyak banget ya yang perempuan ini dianggap harus bisa gitu. Dan dari usia kecil pun kan anak perempuan tuh kayak harus behave dibanding cowok ya, Betul. harus rapi, kamu jangan kayak cowok, harus rapi, kamu lari-lari aja, harus manis gitu. Jadi kayaknya perempuan tuh banyak persyaratannya gitu. Tapi sebenarnya mereka tahu nggak sih kesehatan perempuan itu juga penting gitu. Dan itu semua berawal dari kecil, pubertas, terus masa kehamilan sampai perimenopause. Dan menopause tuh punya ini sendiri gitu loh, punya masa masing-masing sendiri gitu. Jadi memang kayaknya aku fokus nggak cuma di kehamilan aja, tapi juga ke gimana manage stres. Mungkin kalau lihat sosial media aku tuh lebih kayak nggak apa-apa kok, lo nggak bisa gitu, lo nggak Iya, perlu nggak harus perlu jadi Wonder Woman banget, benar. gitu. Kayak lebih kayak gitu sih tujuannya, karena nanti berhubungannya ke penyakit lagi. Aduh, itu yang sebenarnya kita nggak pengen kan dok. Apalagi kalau udah jadi seorang ibu tuh kayaknya harus selalu sehat. Karena ngurusin rumah, ngurusin anak-anak, pilar keluarga juga kan. Jadi ini buat yang belum follow dok, seperti yang tadi harus kita bahas follow juga nih. kan Jeng, kayak misalnya habis lahiran kita pengen ngasih ASI gitu, Iya, tapi yang benar. begadang kita juga. Terus nanti dilihat kok berantakan banget, ibunya harus rapih juga gitu. Jadi kan memang kayaknya bebannya agak lebih berat. Banyak Kalau yang tuntutan bekerja, peran ya. tuntutan perannya tuh tinggi gitu. Nah, tadi kan kita di awal udah sempat ngobrol-ngobrol nih dok ya sebelumnya. Hari ini kita akan membahas tentang gimana sih soal kondisi tubuh untuk ibu-ibu pasca melahirkan nih dok. Karena kan kita tahu udah 9 bulan nih mengandung dengan segala-galanya. Belum ada yang mual-mual, pusing-pusing, ada yang tiba-tiba nafsu makannya langsung bertambah ya kan, makan jadi segalanya banyak. Nah itu kan kadang-kadang ada yang susah, abis melahirkan susah turun berat badannya. Terus ada nggak sih hubungannya sama kayak hormonal atau apa sih dok penyebabnya? Yang pasti kan kalau kita hamil tuh hormon beda ya. Hormonnya tinggi, estrogen, progesteron semua tinggi. Kemudian ketika lahir tiba-tiba semua itu gradually turun gitu sampai 3 bulan. Makanya rambut kita bisa rontok banget, itu kan karena perubahan hormon. Terus oksitosin, hormon nyusuinnya meningkat. Itu tuh banyak banget yang terjadi di tubuh kita lah, perubahan hormon itu. Yang pasti akan mempengaruhi mood juga, terus begadang juga. Terus dia tetap harus makan untuk bisa ngasih air susu ke bayinya juga gitu. Dan pemilihan makanan kadang ibu apa aja deh, gue udah capek, udah ngantuk, apa aja. Akhirnya makan juga kalorinya mungkin agak berlebihan, pemilihan makanan juga nggak bagus, makanya turun berat badannya juga agak sulit. Nah kalau mau share pengalamanku nih, aku pernah melahirkan di awal usia 30 sama 40 gitu. Itu jauh beda banget gitu. Di umur 30 tuh segitu gampangnya habis lahiran nurunin berat badan tuh gampang banget gitu. Mungkin orang-orang bisa bilang lo nyusuin bayi aja juga turun kok berat badannya gitu. Tapi itu tidak terjadi di atas 35 saat kehamilan, di atas 35 dan apalagi di 40 gitu. Jadi memang harus pinter-pinter ini ya, jangan kelaparan, karena kalau kelaparan kan ASI nggak keluar. Jadi harus pinter-pinter milih makanan yang benar gitu biar ASInya bagus, tapi berat badannya juga nggak naik ya. Nggak ada itu yang pengen para moms tuh kayak gitu. Bonusnya kan turun, tapi turun. nggak naik aja tuh udah alhamdulillah banget sih. Gitu. Jadi kalau misalnya hamil di usia katakanlah 35 sama di atas 40 tuh bedanya berasa banget ya dok berarti? Yang paling dirasakan berbeda apa dok? Saat nyusuin sih pegel banget. Aku tuh
bolak-balik fisioterapi gitu karena gara-gara itu ya. hamil oke lah ya bisa di manage bagus gitu, tapi ketika harus nyusuin dengan posisi nyusuin itu ya Allah punggungnya udah nggak bisa kompromi gitu, kayak back pain, kayak akhirnya aku beberapa kali ke fisioterapi gitu buat diberesin otot-otot. Dok, Gitu. boleh kasih tips nggak sih untuk para moms yang lagi mungkin hamil menjelang usia 40 atau setelah 40? Yang penting sih kesehatannya ya, benar-benar kesehatan, dan kalau aku sih dimulai dari makanan deh, pemilihan makanannya gitu, maksudnya jangan tinggi kalori, jangan tinggi gula, karena kalau naik berat badannya berlebihan tuh udah resikonya macam-macam, bisa tekanan darah tinggi, diabetes mellitus kehamilan. Jadi memang berawal dari makanan dan aktif gitu, jangan terus mager diem aja, mulai olahraga. Nah itu gitu. paling sulit tuh dok, mager. Iya, Mager itu. adalah paling sulit untuk dilawan. Dan ini sebenarnya masalah ibu-ibu semua ya, nggak sesuai umur nih, biasanya mereka habis lahiran pingin langsung olahraga karena pingin balik berat badan ke semula gitu. Itu kan juga ada syarat-syaratnya kan untuk bisa olahraga lagi. Jadi jangan pikirin segera kembali ke bentuk semula, balik lagi perempuan banyak tuntutan, harus kelihatan kece habis lahiran itu kayaknya kesekian lah, yang penting buat bayinya dulu. Tetap aktif tapi nggak perlu olahraga berat sih menurutku ya. Tapi biasanya berapa lama dok? Misalnya setelah pasca melahirkan terus mulai aktivitas terutama kayak olahraga gitu. Sebenarnya biasanya kalau berapa lahir ya pervaginam sih nggak apa-apa dimulai dari jalan ya, jalan biasa lah, jalan pagi gitu. Kalau operasi biasanya penyembuhan sih 3 minggu. 3 minggu. 3 minggu biasanya kalau ke dokter tuh udah lepas jahitan tuh udah boleh lah mulai jalan, tapi jangan langsung lari, apalagi lompat-lompat gitu, maksudnya jangan hit gitu. Jangan hit ya. Aduh, tapi aku bisa lahiran sampai udah setahun belum olahraga lagi nih dok. Gitu, nggak apa-apa, masih kece kok. Belum melawan kemageran tadi soalnya, gitu. belum melawan kemageran. Aduh, ternyata ya setelah hamil terus melahirkan tuh ada segala macam perubahan di dalam tubuh kita. Nah, terus dok, aku mau masuk ke topik kita hari ini nih. Kita mau bahas tentang perimenopause. Nah, ini kayaknya aku tadi udah sambil ngintip-ngintip, baca-baca dikit, ternyata waduh, ini di usia aku sekarang nih dok nih berarti perimenopause nih. Sebenarnya kalau perimenopause tuh beda sama menopause ya. Mungkin kalau menopause tuh benar-benar udah berhenti haid selama 1 tahun. Kalau perimenopause tuh biasanya hormonnya tuh udah mulai fluktuatif, estrogen terutama. Itu bisa seawal-awalnya umur 35 sebenarnya. Itu 35 sampai 45, kemudian nanti mulai haidnya jarang-jarang gitu, karena banyak orang-orang yang mikir perimenopause tuh di mana haidnya udah mulai jarang gitu, padahal sebenarnya saat si hormon estrogen ini udah mulai fluktuatif, itu kita udah bisa bilang dia perimenopause di 35 sampai 45 lah, 10 tahun sebelum menopause benerannya. Gitu. Nah, di situ biasanya tanda-tandanya tuh bukan kayak tanda menopause, bukan kayak hot flash gitu. Tandanya tuh si simple, jadi lebih sensi, moody, terus berat badannya susah turun, terus stres dikit, nggak bisa tidur, insomnia. Sama aku juga insomnia, sama kalau tengah malam nonton drakor lain ya dok ya. Bisa, karena kan itu dipaksa ya, jadi kayak dipaksa untuk alert terus kan selama malam itu. Bisa. Berarti drakor bikin menopause dini enggak juga? Enggak ya? Enggak ada hubungannya. Iya. Aduh, ini kan berarti tadi aku udah berkaca nih dok. Aduh, ini berarti usia aku adalah saatnya perimenopause. Jadi masuk perimenopause. Jadi udah ada sebenarnya dok perubahan hormon di dalam perubahan diri, pasti udah ada, beda sama waktu 20-an tahun ya. Gitu. Jadi tuh kayak apa yang harus dilakukan nih dok? Alertnya apa? Sebenarnya sih dimulai dari lifestyle aja ya, maksudnya dari makanan gitu. Karena estrogennya fluktuatif, hormon stresnya bisa tinggi. Jadi kan kalau kita ngomongin hormon stres namanya kortisol nih, dia kan adanya biasanya di pagi sampai siang, terus malam melatonin, makanya kita tidur gitu. Orang-orang yang suka begadang tuh jadi kacau tuh. Jadi hormon kortisolnya tuh tinggi di malam. Nah, ketika hormon kortisol itu tinggi, jadi kacau tuh hormon-hormon yang lain, hormon perempuan kayak estrogen, progesteron, tiroid itu semua tuh berantakan. Nah, makanya kenapa orang-orang suka telat mens tapi nggak hamil gitu. Terus udah gitu suka marah-marah, berat badannya susah turun, pokoknya
low libido itu masuknya juga ke situ gitu. Bisa juga dok kayak Bisa, begitu. ya karena ya itu semuanya kacau gitu loh hormon di dalam badan kita. Oh jadi benar-benar harus gimana caranya menyimbangkan si hormon tadi. Iya, dengan lifestyle yang bagus. Jadi maksudnya kalau udah umur-umur segini nih, udahlah jangan keseringan begadang, jangan makan udah mulai diperhatiin nih, jangan yang suka misalnya kue-kue manis-manis gitu udah mulai dikurangi. Kenapa kaget dok? Udah jarang olahraga, suka makan manis-manis dok, begadang kalau malam. Kok Gimana nih dok? Kayak gue ya. Nggak mungkin gini. Mungkin kalau aja kan badannya masih oke nih, masih nggak apa-apa. Tapi ada kan orang yang benar-benar langsung keganggu semua hormonnya, yang emang punya bakat gemuk ya, gitu. Maksudnya dengan gula darahnya tinggi apa segala macam, dia tuh jadi gampang banget naik gitu. Contoh aku ini ada turunan diabetes ya dari keluarga diabetes. Aku nih dulu segini kurusnya. Aku juga dulu segini. Dan dulu makan tuh bisa sembarangan gitu. Maksudnya bukan sembarangan. Jadi makan apapun aku tetap segini gitu. Iya. Sampai orang-orang kayak lu nagaan ya, bukan cacingan lagi, nagaan gitu kan. Nah, itu nggak berlaku ketika umurnya udah di atas 35. Tapi pola makanku masih pola makan yang dulu gitu. Nah, itulah kenapa setelah lahir anak kedua tuh lahir usianya udah 37. Itu aku udah kayak mikir, ini kayak gue udah nggak bisa nih kayak gini terus. Gue nggak bisa ngikutin pola makan zaman gue masih ABG gitu, masih 20-an tahun. Nah, disitulah aku mulai kayak gue harus, aku nggak pernah suka sayur ya seumur hidupku. Betul, dan itu aku suka sayur di umur 38 apa 39 baru mulai makan salad gitu-gitu. Tapi ya memang itu yang harus dirubah. Beda kalau misalnya orang-orang yang emang posturnya overweight atau obese mungkin dari kecil, dan dia sadar banget gitu, mungkin dia pola itu tuh udah lebih bagus dari dulunya gitu loh. Justru yang kayak aku gini yang lebih serem, karena kan cuek banget tuh, terus baru kesusahan nuruninnya tuh di umur menjelang 40. Nah, ini berarti tipsnya juga adalah harus rajin-rajin cek kesehatan dong dok, berarti kayak gini ya. Iya. Kalau udah di atas 35 gitu. Kalau nggak ada keluhan ya secara umum aja sih ya, maksudnya medical check up, pap smear. Medical check up kan termasuk di dalamnya kayak periksa gula darah ya, periksa gula darah, periksa fungsi hati, fungsi ginjal, itu kan biasa ya. Maksudnya itu sesuatu hal yang rutin dikerjain, apalagi kalau misalnya orang kantoran kan biasanya dari kantor dapat gitu. Tapi kalau dari ginekologi sendiri, dari obgyn sendiri kan pap smear sama USG itu setahun sekali lah. Apalagi kalau pakai kontrasepsi itu juga diceknya per tahun biasanya. Cuman kalau misalnya nggak ada keluhan apa-apa, sebenarnya ya dimulai dari lifestyle aja sih, makanan sama olahraga sih itu kuncinya sebenarnya. Kunci buat hormonnya juga bagus gitu. Makanan, olahraga. Diingat ya para moms di rumah, kuncinya adalah konsisten olahraga dan jaga makan beserta lifestyle-nya tadi ya dok. Terus juga kalau menurut dokter Dinda, USG, pokoknya pap smear gitu setahun sekali aja ya dok ya? Setahun sekali. Ada sih sekarang pap smear yang lebih detail lagi dengan ngecek HPV-nya. Jadi virusnya itu kita udah bisa deteksi, itu per 2 tahun, per 3 tahun masih aman untuk pap smear. Pap smear baru tuh dok? Ya 2 tahun terakhir ya, 2-3 tahun terakhir. Nah itu menarik tuh para moms di rumah. Kebetulan aku habis lahiran, belum nih dok nih. Berarti harus secepatnya ya. Berarti harus makan sehat, olahraga, nggak nonton drakor sama pap smear. Banyak. Langsung PR-nya banyak nih. Nah ini kan tadi kita ngomongin tentang usia perimenopause, termasuk usia aku sekarang. Nah kalau sedang di masa, aku belum masuk. Berarti kita seumuran loh dok. Jadi kalau sedang ada di masa premenopause nih dok, jadi kan tadi dokter Dinda udah ngejelasin ciri-cirinya nih, kayak hormonnya tiba-tiba mungkin meledak-ledak, gampang capek atau stres. Ada nggak sih kayak red flag-nya nih during the period ini, yang kapan harus periksa ke dokter? Kalau misalnya siklus haidnya teratur nggak apa-apa. Terus kalau misalnya nggak ada masalah sama nyeri perut atau menstruasinya gitu, sebenarnya sih nggak masalah. Tapi mungkin kalau udah ada gangguan, kok gue nggak mens ya, misalnya 3 bulan tapi nggak hamil gitu, mungkin itu suatu tanda kayak sebaiknya diperiksa. Atau justru keluar darah terus.
keluar darah terus kok nggak berhenti-berhenti. Itu juga mulai masuk 40 tuh ada ya yang punya keluhan kayak gitu. Dulu aku misalnya nih pasien, dulu saya jarang mens 3 bulan, didiagnosanya PCOS gitu, kalau pernah dengar PCOS. Tapi kok sekarang malah keluar darah terus gitu. Oh ya, satu lagi ya, kalau makin tua usia itu haid itu nggak menandakan awet muda ya, maksudnya dengan banyak haid, karena banyak yang oh kalau gue sih haid masih banyak banget, bisa sampai 12 hari gitu. Oh lama juga. Itu justru yang harus red flag banget gitu. Lo kenapa? Lo kan lama banget ya? Lo kan harusnya udah makin dikit nih, kenapa jadi makin banyak? Itu yang harus dicek juga sebenarnya. Oke, nah ini karena kalau misalnya obesitas, overweight itu hubungannya nanti sama penebalan dinding rahim, apalagi kalau misalnya ada resiko diabetes mellitus gitu. Sebenarnya itu kayak metabolik ya, kondisi metabolik. Jadi ya balik lagi, pola makan sama olahraganya tuh harus beres sebenarnya di awal. Ya ampun, jadi ternyata semua berhubungan ya dok, makan sehat dan pola lifestyle tadi kan. Nah, terus kalau tadi misalnya katakanlah menstruasinya 3 bulan nih dok, nggak dapet, terus itu biasanya kalau ke dokter atur lifestyle juga, apa ada kayak obat tertentu atau treatment tertentu gitu dok? Jadi kalau misalnya kita tuh obat kan, kalau misalnya memang udah berulang dan udah lama ya, 3 bulan kita anggap udah lama gitu. Tapi dengan pemberian obat hormon itu sebenarnya kalau lifestyle yang nggak berubah itu agak sulit gitu. Karena gini, lo pengen mens, ya gue kasih obat biar mens gitu. Tapi ketika lifestyle itu masih berantakan gitu, gula darah tinggi atau insulin resisten, itu akan berulang gitu. Jadi kita sebenarnya ngobatin simptom saya apa ngobatin akar permasalahannya sih, gitu. Kenapa aku tuh kalau misalnya pasien pasti nanya olahraga nggak, olahraganya apa gitu. Aku olahraganya misalnya apa tuh pada sering pound fit ya, pound fit gitu. Oke, sekarang kita ada target gitu. Jadi sebenarnya kalau Obgyn tuh lebih enak kalau holistik banget gitu. Jadi ada dokter gizi yang ikut, ada mungkin kedokteran olahraga atau ada PT-nya gitu. Jadi kita benar-benar barengan untuk mengatur pola gitu. Jadi tailor made satu orang ke orang lain tuh beda gitu loh sebenarnya. Misalnya targetnya kardio tuh berapa sih? Misalnya 150 menit dalam seminggu, bukan sehari ya, capek kalau 2 jam. 150, karena kalau olahraga keseringan juga dia juga bisa berhenti mensnya. Jadi sebenarnya ngaruh juga tuh. Iya, itu balik lagi hormon gitu. Jadi sebisa mungkin tuh hormon di dalam tubuh kita tuh balance gitu. Jadi jangan terlalu, badan tuh jangan terlalu capek banget, jangan terlalu juga nggak dipakai buat aktivitas gitu. Jadi kita akan kasih obat, tapi dengan catatan makanannya dibenerin. Berat badannya biasanya kita targetnya tuh berat badan seenggaknya sesuai body mass index atau indeks massa tubuh lah gitu. Makanya kalau aku sih senangnya kalau ada dokter gizi, dokter olahraga atau PT atau apapun lah yang tahu targetnya sama dokter Obgyn-nya gitu. Karena kalau buat mens doang ya kita kasih obat hormon tuh bisa gitu. Tapi untuk berkesinambungan sampai berapa tahun gitu kan kayaknya harus holistik ya, bareng-bareng semuanya ya dok ya. Nah terus dok, ada juga pengalaman yang ini ada temanku sendiri plus aku juga. Jadi kalau lagi menstruasi tuh dok bisa sampai sakit banget, sampai kayak kadang tuh aku suka nggak tahan dok, sampai akhirnya minum painkiller atau paracetamol karena bisa sampai kayak sakit kepala, terus perut bawahnya sakit banget, plus uring-uringan dok. Itu jadi kayak ini normal nggak sih dok kalau kayak gitu, kayak terlalu sakit banget gitu dok? Jadi gini, ada kondisi di mana nyeri haid itu karena hormon. Jadi biasanya ini untuk anak-anak yang baru menstruasi. Kamu baru menstruasi nggak ya? Baru menstruasi atau yang kita bilang dysmenorrhea ya. Kita ngomongin nyeri haid pada perempuan tuh dysmenorrhea bisa primer bisa sekunder. Kalau primer tuh karena hormon, kalau sekunder tuh kalau misalnya dia ada penyakit penyerta. Misalnya ada miom, ada kista, ada endometriosis. Ada? Enggak tahu. Langsung aduh belum cek aduh udah takut duluan. Nah itu biasanya memang ada yang bilang setelah hamil melahirkan nyeri haidnya hilang gitu. Ya itu berarti kan yang primer ya, yang waktu dia awal-awal perubahan hormon tuh, waktu masih belum
awal remaja lah biasanya tuh nyeri haid remaja tuh, primer. Yang sekunder tuh yang kalau udah ada perlengketan apa segala macem gitu. Memang first line-nya itu painkiller. First line-nya painkiller. Tapi biasanya kita punya jalan keluar. Painkiller diminum sebelum mens aja. Jadi kalau siklusnya teratur, minum 2-3 hari sebelum. Jadi di darah tuh painkillernya tuh udah ada gitu. Jadi ketika masuk haid udah mendingan, nggak terlalu sakit lagi gitu. Karena sebenarnya nyeri haid itu ya walaupun banyak ya perempuan yang mengalami nyeri haid, tapi kan sebaiknya enggak ya gitu. Sebaiknya enggak dong. Maksudnya nggak sampai yang sakit banget terus nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh, Dok? Iya, itu sesuatu yang sangat dinormalisasi ya, mungkin itu benar nggak sih bahasa Indonesia normalisasi? Ya. Nggak, karena orang nyeri haid wajar itu. Emang kalau nyeri haid kayak gitu sebenarnya jangan gitu. Nah sekarang ini banyak dari kita ya Objin yang memberikan magnesium suplemen gitu. Jadi dengan magnesium kalau mikronutrien lah, balik lagi ke mikronutrien yang bagus, biasanya dia bisa meredakan si nyeri haidnya. Jadi kalau suplemen kan kita minum tiap hari ya, gitu. Jadi kan emang ditumpuk lah si magnesiumnya itu di dalam tubuh kita supaya kadarnya optimal. Jadi dia nggak bikin nyeri haid gitu. Ide bagus, Kalsium, Dok. magnesium. Soalnya kalau aku pribadi ya, Dok, tanda-tanda aku mau menstruasi adalah pusing. Jadi kayak aduh udah pusing banget, pusingnya tuh lain dari yang lain. Jadi udah tahu banget, oh ini kalau pusing kayak gini berarti aku udah mendekati harinya nih. Pusingnya tuh sampai kayak kepalanya mau meledak gitu, Dok. Aduh, tension headache itu ya. Setengah migrain apa? Setengah doang. Jadi kalau magnesium tuh kan efeknya sebenarnya kayak muscle relaksan gitu ya. Bukan muscle relaksan banget sih, dia kan lebih ke vitamin ya. Jadi dia ya crampingnya juga nggak terlalu berat, terus pusingnya juga nggak terlalu berat. Biasa sih kayak gitu, bisa dicoba tuh. Oke, benar. 200 mg sampai 400 lah coba. Pulang dari sini aku akan beli itu, Dok. Karena udah mendekati waktunya. Daripada sakit kepala duluan ya kan, Dok, mendingan sebelumnya minum itu dulu ya. Nah, terus di umur yang tadi kan 35 ke atas ya, Dok, perimenopause itu. Ada nggak sih cara untuk memperlambat menopause ya? Kayak aduh jangan menopause dulu dong, nanti udah berumur banget deh gue, tua kering. banget deh. Iya kan? Kering biasanya. Iya. Jadi gini, problemnya orang menopause itu kan hot flash, estrogen turun lah ya. Yang sebenarnya kan menopause tuh estrogennya turun. Estrogen itu kan hormon cewek banget kan, yang bikin dia lebih aktif, kemudian saat sexual intercourse juga lebih nyaman karena berhubungan sama lubrikasi. Kemudian persendian juga dengan estrogen tuh nggak gampang linu gitu. Ketika masuk menopause kan estrogennya turun, keluhan hot flash, keluhan nyeri sendi, saat berhubungan juga nggak nyaman, itu kan sangat dominan di situ. Ada pemberian hormon replacement therapy atau HRT sebenarnya. Jadi untuk perempuan yang udah jarang-jarang mensnya bisa diberikan si hormon replacement therapy itu. Tapi apakah hormon replacement therapy ini memiliki resiko? Kan balik lagi, hormon tambahan dari luar yang harusnya udah turun kita tambahin lagi gitu kan, pasti ada resiko ke situ juga gitu. Jadi ya kalau ditanya jalan keluar, ada pilihannya, bisa yang secara medis atau balik lagi mikronutriennya dibagusin gitu, kayak magnesiumnya gimana, zincnya gimana gitu. Memang kita nggak bisa lari dari si turunnya estrogen itu sebenarnya. Cuman kan kita bisa mengantisipasi supaya keluhannya itu nggak ganggu, sehingga perempuan tuh masih bisa tetap aktif tanpa ada rasa yang nggak enak gitu akibat gejala menopause-nya. Nah biasanya umur berapa tuh, Dok, bisa mulai kayak aduh Dok tapi saya tuntutan pekerjaan katakanlah misalnya, bisa nggak sih, Dok, tambahin hormonnya tadi? Kalau misalnya masih 30-an, hormonnya kan masih tinggi ya, hanya fluktuatif doang kan, hanya naik turun gitu. Jadi sebenarnya sih jangan ya. Kalau ini aku pribadi sih jangan. Mungkin ada beberapa dokter yang oke gitu. Cuman menurutku sih sebenarnya kalau misalnya masih tinggi, buat apa ditambahin gitu. Kita beresin aja, balik lagi makanannya, mikronutriennya, gitu-gitunya dirapihin gitu. Dengan gitu nanti akan keluhan-keluhan itu nggak terlalu, gejala menopause-nya nggak terlalu ganggu. Gitu.
Oke, tadi kan kita udah ngomongin tentang kekurangan hormon si estrogen yang hormon ke cewek-cewekan tadi nih dok. Ada nggak sih perubahan yang paling signifikan kalau seorang wanita itu kekurangan estrogen dok? Dia nggak haid. Dia nggak haid. Jadi itu adalah tandanya. Jadi biasanya estrogennya turun ya, kekurangan estrogen, dia nggak haid, terus lubrikasinya kurang saat berhubungan, terus ya itu nyeri-nyeri sendi, nggak enak. Ya pokoknya sebenarnya kayak gejala menopause tapi di usia yang masih muda. Gitu. Biasanya kalau misalnya ini untuk terapi perempuan yang ada endometriosis atau program hamil yang ditahan, misalnya jangan mens dulu deh, atau gini, nyeri haid, ada kan yang nyeri haid parah banget terus dikasih obat hormon supaya neken si estrogennya, itu bisa muncul tuh gejala-gejala tadi gitu. Dia karena dia nggak haid kan, ditekan gitu. Oke. Nah, tapi kalau misalnya katakanlah usianya masih early 30, mungkin nggak dok kekurangan estrogen? Kalau nggak kekurangan estrogen sih secara normal nggak. Dia bisa masuknya ke ini pasti ke apa sih kayak menopause dini ya. Pasti itu udah ada kelainan. Sedikit, saya pernah ada pasien tapi sedikit dan bukan orang Indonesia dia. Tapi ada kasus kayak gitu? Ada. Saya pernah terima dan emang estrogennya rendah dan dia masih umur 31 kalau nggak salah. Tapi udah punya anak kembar. Jadi habis itu ya udah. At least kan biasanya ya udah deh nggak apa-apa. Atau perempuan yang menjalani operasi ya, misalnya kista terus misalnya diangkat. Kista indung telur diangkat, itu kan dia si estrogen kan sumbernya bisa dari ovarium juga kan, dari indung telur gitu. Ketika diangkat dia udah pasti turun. Oke. Gitu. Ini pembahasan agak jadi migrainnya lebih cepat. Langsung migrain dari sekarang cepet. Terus langsung mikir oke, habis pulang dari sini kayaknya harus cek semuanya. Apa sebenarnya sih kalau emang nggak kalau emang nggak punya keluhan, menurutku sih ada baiknya rubah. Ya start dari sekarang olahraga lah. Ini mungkin pulang jalan kaki lebih enak. Jemput anak. Panas-panas ya. Tengah hari boleh. Nah kalau misalnya kita misalnya premenopause nih dok, karena kan udah tahu ya kita kurang balance berarti hormonnya. Terus ada sebenarnya perimenopause nggak semuanya nggak balance ya. Jadi gini nggak balance tapi dia nggak ada keluhan yang gimana kan. Beda sama kalau imbalance hormonal yang terjadi di perempuan yang usia 20-30 yang nggak suka telat mens, yang hubungannya PCO gitu. Yang labil-labil itu dok, yang udah labil. Hormonnya labil. Itu. Jadi ini beda nih dok sebenarnya. Beda. Jadi kalau perimenopause dia memang estrogennya udah fluktuatif, tapi dia nggak menunjukkan gejala nggak mens. Dia tetap mens setiap bulannya gitu. Tapi masalahnya mungkin dia berat badannya tiba-tiba naik, nggak turun-turun, bukan nggak naik, tiba-tiba naik, nggak turun-turun, susah turun, minum air putih doang kok jadi gendut gitu kan. Sering bisa orang-orang yang kayak napas doang kayak berat deh gitu. Yang kayak gitu-gitu tuh. Tapi kalau misal imbalance hormon tuh lebih ke semua usia perempuan yang jarang mensnya 3 bulan sekali gitu-gitu, yang lebih berhubungan sama PCO, polycystic ovarium. Oke. PCO apa sih dok sebenarnya dok? Ya PCO tuh sebenarnya kalau PCOS ya, polycystic ovarian syndrome tuh kumpulan 3 gejala sih sebenarnya. Jadi ini si perempuan ini tuh jarang mens. Jadi nggak sebulan sekali mensnya, bisa lebih dari 35 hari ya kalau misalnya kita hitung siklusnya. Terus yang kedua biasanya dia ada bulu-bulu halus. Langsung cek. Kayaknya semua gejala jadi premeno atau PCOS. Ada gimana deh? Bulu-bulu harus di mana nih dok maksudnya? Di tangan. Karena dia hiperandrogen. Jadi dia hormon cowoknya tinggi. Jadi hiperandrogen. Terus udah gitu yang ketiga, dia kalau di USG pakai USG transvaginal, dia ada sel telur kecil-kecil tuh banyak. Gitu. Itu namanya PCOS. Itu biasanya anak-anak remaja 20-an, 30-an gitu tuh. Ini PCOS dia. Tapi aku ada kenalan yang memang belum dikaruniai karena katanya dia PCOS. Itu ngaruh juga dok? Iya, karena kan sel telurnya kan kecil-kecil. Jadi nggak ada yang bisa dibuahin di tiap siklus. Terus kan mensnya juga jarang tadi kan, salah satunya adalah jadi dia ya nggak ada sel telur yang bisa dibuahin gitu. Tapi itu semua bisa bisa dikontrol gitu, maksudnya bisa dikasih obat, bisa dibikin sel telurnya matang, bisa
bisa dibuahi, sel telur itu bisa dibuahin gitu, bukan sesuatu yang nggak bisa diapa-apain gitu, bukan suatu kelainan. Tapi itu berarti harus dicek, Dok. Maksudnya harus Iya. ke dokter untuk tahu bahwa ini kamu PCOS atau enggak gitu. Iya, biasanya sih orang-orang kan sadar, cewek ya, terutama kalau dia nggak telat mens, dia nggak ada masalah nggak telat mens, dia kan taunya pas kenapa gue susah hamil ya, gitu Iya, kan, kenapa gue nggak benar. Iya, hamil biasanya gitu. tuh setelah Kalau itu ya, Dok. anak-anak remaja, mereka ibunya yang concern, kok kamu nggak mens ya, mama udah mens berkali-kali, kok kamu belum mens gitu. Biasanya anak-anak remaja ini yang dibawa ke dokter untuk dilihat, orang tuanya concern anaknya PCO. Pun kalau misalnya memang anaknya PCO, ini hati-hati nih Bu, maksudnya balik lagi lifestyle lagi anaknya, terus nanti coba dipantau. Kalau misalnya udah nikah, rencana punya anak tuh lebih baik dipersiapin bener gitu, jangan sampai nikah udah berapa tahun baru kayak ketahuannya PCO padahal anaknya udah pingin segera hamil gitu. Jadi kan emang harus ininya ya. Maksudnya Dok, umur 20-an pun bisa dicek dia PCO atau enggak? Bisa. Jadi dari pemeriksaan USG, cuman mungkin kalau belum aktif berhubungan kan kita dari USG perut ya, bukan dari transvaginal. Gitu. Oke, nah ini soalnya anakku kan perempuan-perempuan nih, Dok. Aduh. Iya, memang aku juga perempuan kan. Iya benar sama kita, Makanya Dok. jadi aku tuh sekarang terus terang lagi ini banget sih, anakku tuh gak suka makan sayur ya. Tadi kan kita udah ngomong kan ya di awal. Susah nih, Dok nih. Susah makan sayur. Aku tuh sekarang lagi gimana ya nih anak, karena kan balik lagi harus kebiasaan. Aku tuh endometriosis. Aku dari kecil ya. Apa tuh, Dok? Endometriosis tuh yang tadi yang susah punya anak. Aku tuh dari nikah sampai punya anak pertama 5 tahun gak punya anak. Gitu. Jadi memang ada kondisi di mana organ genitalia internalnya maksudnya ada perlengketan gitu-gitu. Nah aku kan nggak pingin anak-anakku kena juga kan gitu. Betul. Terus dari pihak suami banyak yang tumor payudara perempuan gitu. Jadi aku tuh sebisa mungkin nih anak-anak kalau bisa makannya bagus lah dari makanan dulu, karena kan betul. Biasa balik lagi semua dimulai dari lifestyle-nya dulu gitu. Ya itu sekarang lagi pemilihan bujukin gimana biar anak mau makan sayur kayak udah kelepasan. Dia udah makannya terlalu tinggi gula ya, maksudnya dia suka coklat apa, terus lagi aku coba kurangin gitu. Aduh, Dok. Langsung kepikiran soalnya kan memang usia anakku sekarang mau 8 tahun nih, Dok. Terus biasa kan di sekolah kita ngobrol-ngobrol sama para sesama moms gitu. Terus ada yang cerita, ya ampun umur segini udah menstruasi. Maksudnya kayak bisa sedini apa sih, Dok, sebenarnya menstruasi pada anak perempuan? Jadi saat si anak ini menstruasi, dia hanya punya waktu 1,5 tahun untuk tinggi lagi gitu. Jadi kalau misalnya dia masih belum tinggi, ya dia nggak punya banyak waktu buat ngejar tingginya, karena kalau hormonnya itu udah mulai, dia udah nutup tuh tulang-tulangnya, jadi udah nggak bisa manjang lagi gitu. Jadi memang idealnya kan kalau menstruasi itu 10 tahun ya, 10 tahun gitu. Jadi 10 tahun berarti kalau 1,5 tahun kan berarti sekitar 12 berhenti lah ya, 11,5 tahun tuh udah berhenti tingginya, dan biasanya anak itu udah kelihatan tinggi itu kalau mensnya udah duluan dibanding mensnya belakangan gitu. Jadi memang kalau kita ngomongin pubertas precox atau pubertas dini tuh akan lebih kompleks lagi hubungannya sama hormon lagi, dan itu sih baiknya memang dicek ya kalau terlalu dini ya. Itu bisa ada faktor estrogen dari luar juga, dari makanan biasanya. Tuh kan, Dok, balik lagi ke makanan ya. Ujung-ujungnya adalah apa yang kita makan menjadikan seperti apa anak-anak kita nanti gitu kan. Betul banget. Sehatnya atau enggak. Ya ampun, aku langsung udah mikir segala-galanya, segala macam. Itu sebenarnya aku lagi coba menyelipkan sayuran di smoothies. Atau di cupcake gitu. Aku tuh coba cari resep apa ya yang bisa. Aku sampai kemarin beli oven karena aku pengen beli kue, bikin kue yang aku masukin sayur, karena anak bener-bener nggak suka sayur gitu. Dan aku nggak pingin ya, balik lagi ibunya punya gen yang nggak bagus nih, bapaknya juga dari pihak ayahnya juga gitu. Jadi jangan sampai nih anak makannya tuh nggak beres sehingga si gen itu keluar karena dari makanannya yang nggak bener gitu. Nah, itulah pentingnya orang tua aware ya, Dok, ya, sama keadaan mereka sendiri plus bagaimana anak-anaknya. Nah, ini kan aku anaknya perempuan, Dok. Terus aku udah di usia yang mungkin mendekati perimenopause tadi. Nah, terus memang adalah rasa-rasa di mana emosi tuh kayaknya susah dikontrol.
berpengaruh nggak sih dok? Apa mungkin pernah ada cerita temen atau pasien tentang hubungannya ibu-ibu yang perimenopause dengan si anak? Gimana hubungan ibu dan anak nih dok maksudnya? Kayak kalau misalnya gini, agak repot kalau misalnya aku pernah punya pasien ini ibunya menopause, anaknya masuk puber. Itu lebih heboh lagi Itu tuh, lebih dok. kacau Dua-duanya lagi hormonnya sebenarnya. lagi itu ya. Iya, jadi memang kita harus bisa memanage ini ya. Kalau misalnya masalah emosi kan kita juga harus bisa memanage emosi dengan cara apapun lah Iya. gitu. Tapi yang aku tahu juga kalau misalnya kita punya gula darah yang tinggi gitu loh, itu bisa mempengaruhi ke kayak anak deh. Anak tuh Iya. kalau sugar rush Iya. kan rusuh banget kan. Begitu juga Bener-bener kita kita. sebenarnya. Kalau kita gulanya tinggi tuh pasti ada kondisi di mana kita juga otak kita tuh mikirnya juga sama kayak si anak gitu, sugar rush Iya, tapi ibunya iya. gitu. Jadi balik lagi makanan sih. Tuh harus dikontrol. Ya itu tadi menopause sama pubertas itu pasienku pernah ada hubungannya ya, nggak cuman dari hormon aja yang diatur, makanan enggak, juga mungkin gimana mereka secara psikologis bisa menciptakan suasana yang lebih nyaman di rumah buat saling, terutama komunikasi ya menurutku sih. Iya, aduh. Bener ya dok, aku berarti masih punya waktu sebelum anakku itu 5 tahun lagi dok. 5 tahun lagi, jadi masih bisa mempersiapkan. Sekarang 7 tahun ya. Sekarang 7 tahun, ya 6 tahun deh dok, biar lama dikit. Biar dia masih bisa tinggi dulu, Iya, masih iya. bisa berkembang sebelum mamahnya masuk perimenopause ya dong, kan Iya. 35, 36, Heeh. sebelum 40 lah aku masih Iya. punya banyak waktu untuk memperbaiki si lifestyle Tapi dan nanti ada anaknya lagi nggak? oh iya ada ya. Oh iya bener-bener ada si kecil ya, Oh iya, si ada kecil. Langsung pikir oh my god, nanti kalau aku udah menopause yang kecil baru mulai gede. Iya. Sama kita dok nasibnya ya kan. Oke, aduh dok seru banget ngobrol-ngobrol kita hari ini dengan topik yang bikin berpikir ya jadinya ya dok ya, maksudnya harus memperhatikan kesehatan, terutama apalagi kita udah punya anak sebagai seorang ibu dengan segala macam perannya tadi kan. Nah untuk terakhir nih dok sebelum kita closing, Dokter Dinda mungkin mau ada yang disampaikan untuk para moms di rumah yang mungkin mau ada di masa-masa premenopause ini, apa yang harus dilakukan? Jadi sebagai perempuan mungkin kita harus sadar banget kalau misalnya metabolisme di dalam tubuh perempuan tuh berubah dengan berjalannya waktu gitu. Jadi seperti contoh saya dulu makan banyak, belum tentu sekarang makan banyak terus bisa selangsing dulu gitu. Jadi mulai makan makanan yang baik gitu, diatur pola makanan, aktivitasnya, dan biasakan ngajarin ke anak juga kayak gitu. Jadi anak tuh punya apa sih kayak role model yang bagus sehingga jauh dari penyakit-penyakit yang bisa membahayakan tubuhnya, terutama perempuan, penyakit perempuan yang sangat dipengaruhi sama hormon-hormon yang nggak perlu itu. Ya betul. Jadi nomor 1 tetap balik lagi makanan dan lifestyle tadi ya. Lifestyle dan olahraganya ya. Oke, terima kasih Dokter Thank you Dinda aja. udah ada di sini ngobrol-ngobrol, yang pasti udah nambah Jadi pikiran para moms makan di apa kita sekarang? nggak boleh makan yang Makan nggak baik ya dok ya. Oke, thank you so much Thank Dokter you, Dinda. sama-sama. Untuk para moms di rumah, thank you so much for watching. Don't forget to like, subscribe, dan juga komen. Kira-kira ada topik menarik apa nih yang bisa dibahas di episode Malversation selanjutnya. Dan jangan lupa untuk tiap episodenya juga akan ada di Spotify-nya Woman Talk. Jangan lupa untuk listen dan juga share nih untuk para moms yang lain yang kira-kira akan tertarik banget sama topik-topik kita yang akan kita bahas nantinya. Nah untuk tahu update selanjutnya jangan lupa follow Instagram dan juga TikTok-nya @womantalk_call. Thank you so much, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.